Tuh, lihat, kita udah punya rekaman CCTV-nya. Pak Bobby pakai daging biawak kan? Udah Pak, ngaku aja Pak. Semua orang sudah menduga itu Pak. Jadi tidak ada alasan yang Bapak katakan lagi. Enggak. Saya nggak pakai daging biawak kok. Saya pakai daging ayam. Jangan membela diri terus, Pak. Bapak bisa dikenakan sanksi berupa denda, Pak. Rekaman CCTV itu asli, bukan editan, kan? Enggak, Pak. Jangan percaya pada rekaman CCTV yang belum jelas, Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Mereka ini cuma mengaram cerita, Pak. Jangan percaya sama ibu-ibu tukang gosip, Pak. Sabar ya anak-anak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Sempol ini sebentar lagi matang. Nggak apa-apa, antri sebentar ya. Lama kita udah nunggu dari tadi Pak. Masa masih goreng-goreng sih? Tahu nih, pegel juga tahu nunggunya. Kita ambil berdiri 10 menit. Bayangin coba Pak. Hehehe, bercanda. Udah ada yang mateng kok. Nih, Bapak kasih dulu ke kalian berdua ya. Wah, ini dia yang aku tunggu. Ini Pak uangnya. Aku udah bayar ya. Ini juga Pak uangnya. Aku udah bayar juga. Anila, ayo kita ke base camp. Kita harus makan di sana bareng Keke. Ayo nih Mo, kita makan bareng-bareng di base camp kita. Kita harus berbagi ke Keke. Karena dia itu anak yang manja, yang mau jajan tapi nggak mau pergi. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Alhamdulillah, pembeli selalu banyak. Kalau gini makin semangat nih. Duh Pak, antri banget nih. Saya sampai gerah dikit nunggunya. Mungkin karena kompor ini ya? Hohoho, Bu Aul bisa aja. Jarak ibu sama kompor kan gak terlalu deket, Bu. Masa iya kerasa gerah? Bercanda Pak, bercanda. Ini Pak uangnya. Saya beli 3.000 aja. Oke Bu, sip. Tunggu sebentar ya Bu. Saya siapin dulu. Kebetulan ini masih panas, jadi harus pelan-pelan Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Sempol Pak Bobby ini paling mantul. Pokoknya enak banget. Mari Pak. Hahaha, Bu Aul, bisa aja nih. Ayo yang mau beli sempol ala Pak Bobby, silakan maju. Pocong, kenapa berani keluar di jam segini Bikin repot aja. Saya ini ada bisnis sama Pak Bobby. Kenapa kamu ini hantu atau apa Kenapa nggak ngomong? Lu gagu atau lu nggak dengar suara gua? Budeg ya lu, budeg. Nini teh, gandeng, batur icing wae oge hantam diberian cahaya. Urang teu ngarti eta naon, sok ngarasa paling bisa jelema teh. Lu ngomong apa sih? Gua nggak denger ya. Kalau ngomong tuh yang jelas. Omongan lo nggak level. Gandeng, nyerocos wae kos manuk beo, berhitutkeun ku aing. Ambuan, siap pasti resep kena bauna. Wah, pocong bajigur. Berani ya lo berbuat tidak baik kepada malampir. Mamam tah wangi surga, cing atuh tong heuri wae. Batur ke icing ge hantem we di toelan. Ari maneh waras bentesi. Malampir itu kenapa sih? Bisa-bisanya tanding sama pocong. Ya jelas dia kalah dong. Nggak tahu nih, mungkin malampir lagi gabut. Jangan lupa jalanin perintah aku ya. Lakukan itu dari sekarang juga. Siap lah ya, saya akan melakukan tugas itu. Tapi kemana saya harus mencari daging pengganti itu? Saya bingung lah ya, karena kemarin aja cuma dapat 1 ekor. Cari kemana aja pasti dapet kok. Pokoknya di kampung ini banyak banget. Pak Bobby gak akan kesulitan Pak. Pak Bobby, pembeli akan semakin banyak karena rasa daging sempol kali ini berbeda. Hohohoho, siap. Ya udah, saya berangkat dulu. Saya mau cari biawak. Laya, kamu pintar sekali. Kamu memang anak buah yang baik. Oke Mak, terima kasih banyak Mak. Sama-sama Laya. Nah, ini dia yang aku cari. Ternyata di pinggiran kampung ini banyak juga ya. Kenapa nggak dari kemarin aja?
Aneh, ini biawak asli apa bukan ya? Kok pas aku samperin gak ada yang kabur? Apa mereka tahu kalau aku bakal jadiin mereka sempol ya? Hahaha. Langsung ambil semua aja ah. Kalau kebanyakan omong, bisa-bisa aku ketahuan nih. Kalau ibarat pesta mah, ini tuh party. Ahoy, party ye. Seru juga ya berada di jalan yang salah. Kira-kira supaya bau dagingnya nggak kecium pakai bumbu apa ya? Shh, diam, jangan ada yang gerak. Nanti ada yang tahu. Saya nggak mau rahasia ini terbongkar. Aku langsung bawa pulang aja ah. Biawak ini harus dimasak sebaik mungkin. Aku tahu daging ayam itu murah, tapi kalau daging biawak kan gak perlu beli. Hahaha, tinggal cari aja ke hutan atau ke perairan deket kampung sini. Gak ada ngeluarin uang, yang ada cuma ngeluarin tenaga. Hahaha. Yuk, langsung aja kita bikin sempol Pak Bobby Oyak. Langkah pertama kita tambahkan tepung terigu. Langkah kedua, tambahkan telur yang sudah dikocok ya teman-teman, supaya pas diaduk itu gampang banget. Langkah ketiga, tambahkan penyedap rasa yang banyak ya, supaya baunya nggak kecium. Oke, aduk sampai rata ya, supaya bahan-bahannya tercampur dengan sempurna. Membentuk memanjang gini ya. Setelah terbentuk, pakaikan tusukan sate supaya pelanggan gak kesulitan makannya. Tada, ini dia sempol daging biawak ala Pak Bobby. Jangan lupa dicoba ya adik-adik, murah banget kok. Aku udah catat dan gambar sisik biawak. Biawak. Itu maksud aku. Oke, aku juga udah ambil beberapa foto. Ini bisa dijadiin bukti. Ini benar-benar sisik biawak. Kira-kira dipakai buat apa ya? Masa iya Pak Bobby suka sama daging biawak sih? Gak mungkin, pasti bukan untuk dimakan. Mungkin aja daging biawak ini digunakan untuk hal lain. Terus untuk hal lain apa Bu? Emangnya Bu Pita curiga soal apa Bu? Kok malah kelihatan bingung sih? Udah Bu Pita, jangan ngomong. Biarin gangster yang buka bicara. Bu Aul, aku nggak bisa langsung kasih tahu ibu. Aku akan merahasiakan ini dulu. Aku akan berunding dengan kedua teman aku. Iya benar itu. Sekarang kita akan berhati-hati dengan tugas yang kita jalani, karena bisa aja langsung terdengar banyak orang. Kamu nggak bisa gitu Anila. Kita nggak boleh diem aja. Kita harus menyebarkan gosip ini. Bu Pita, ayo kita keliling Bu. Informasi ini harus tersebar. Ayo Bu. Aduh, kalau lagi tugas ada ibu-ibu sulit juga ya. Ya namanya juga ibu-ibu, kita nggak bisa melawan mereka. Iya benar, mereka penguasa langit dan bumi. Yuk kita pulang. Pak Bobby, Bapak udah dengar tentang sisik biawak di belakang rumah Bapak kan? Desas-desusnya mulai menyebar, Pak. Bagus Di, gosip murahan kok dipercaya Pak. Mau ada sisik biawak ataupun sisik ular, ya bukan urusan kalian, karena ya sisik itu juga tiba-tiba ada di sana. Lah, masa sih Pak? Tapi Bu Aul sama Bu Vita bilang sisik itu kayak masih baru, kayak yang baru semalam gitu Pak. Ya ampun Pak Gusti, Bapak mau beli atau mau gosip tentang saya di depan saya langsung? Tuh lihat, pelanggan saya yang antri banyak banget loh Pak. Saya mau beli kok Pak. Ini saya juga udah bawa uangnya. Ini Pak, sempol unik ala saya. Jangan lupa dihabisin ya Pak, karena kalau dibuang kan sayang. Iya Pak, terima kasih. Banyak ya Pak. Saya pamit dulu Pak. Semangat jualannya ya Pak. Oke, hati-hati ya Pak Gusti.
Aduh, kirain saya nggak akan kebagian nih. Soalnya antrian sempol ini panjang banget. Pasti kebagian kok mbak. Mana mungkin gak kebagian. Ya kan, takutnya nggak kebagian, Pak. Kemarin aja saya cari-cari Pak Bobby nggak ada. Pasti udah pulang ya kan, Pak? Hahaha. Iya mbak, saya udah pulang. Terima kasih ya Pak Bobby. Mari, Pak. Iya, hati-hati ya mbak. Aku bangga, aku berhasil menipu pelanggan aku sendiri. Bener kata Malampir, untung yang aku dapat semakin bertambah. Mas, kenapa kamu malah beli sempol itu, Mas? Aku kan udah bilang jangan beli sempol Pak Bobby. Kalau dia pakai daging biawak gimana coba? Bu, tadinya aku nggak mau beli. Aku cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Cuman kan nggak enak sama Pak Bobby. Takutnya dia ngira gimana-gimana. Ya alasan apa kek? Bilang aja nggak bawa uang atau udah kenyang gitu. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Kalau kamu nggak mau makan, ya biarin aja, Bu. Mas, kenapa sempol ini bisa bergerak, Mas? Apa yang telah terjadi, Mas? Kenapa sempol ini kayak makhluk hidup? Aku nggak tahu, Bu. Apa jangan-jangan sempol ini beneran dari daging biawak ya, Bu? Ih, Mas, itu kan cuma tebakan aku sama Bu Aul. Kamu kok langsung menyimpulkan itu? Ya, aku cuma nebak aja, Bu. Emangnya nggak boleh, Bu? Mas, aku harus ngomong sama orang-orang nih. Aku mau tanya, kira-kira mereka mengalami hal yang sama nggak ya? Iya, Bu. Kamu tanya ke teman-teman kamu ya. Iya, Mas. Ih, aku mual deh. Mana aku juga pernah beli lagi. Aku selalu mau memuji rasanya gurih dan nikmat. Ternyata begini bentuk aslinya. Lidah dan mata ini seperti biawak. Jadi sudah pasti Pak Bobby itu memakai daging biawak. Kenapa jadi kayak gini sih? Padahal saya itu percaya kalau Pak Bobby berjualan dengan jujur. Nyatanya enggak. Saya juga nggak nyangka, Bu. Cuma ya cepat atau lambat kecurangan Pak Bobby pasti akan diketahui banyak orang. Sempol ini bisa berjalan. Terus kemana perginya sempol itu? Dan dari mana asalnya asap hitam tadi? Waduh, ini udah gak aman nih. Kejadian tadi bisa kita jadikan bukti. Rumah itu ada CCTV-nya. Kita bisa meminta akses ke pemilik rumahnya. Kamu bener nih, Mo. Kita harus membawa bukti itu. Kita harus ajak warga lain supaya suara kita didengar Pak Bobby. Saya akan melaporkan ini ke polisi. Ini bukan kejadian biasa lagi. Kita harus bawa ke jalur hukum. Oke, Bu. Saya bakal ajak warga yang lain. Nanti Bu Pita langsung bawa polisinya ke rumah Pak Bobby ya. Siap, Bu. Kalau gitu saya langsung ke kantor polisi, Bu. Jangan lupa kasih tahu yang lain. Ini gak bisa dianggap sepele lagi. Kita harus bertindak secepatnya. Bu, anak-anak, ayo kita ke rumah Pak Bobby, Bu. Iya, ayo. Tuh, lihat, kita udah punya rekaman CCTV-nya. Pak Bobby pakai daging biawak kan? Udah, Pak, ngaku aja, Pak. Semua orang sudah menduga itu, Pak. Jadi tidak ada alasan yang Bapak katakan lagi. Enggak. Saya nggak pakai daging biawak kok. Saya pakai daging ayam. Jangan membela diri terus, Pak. Bapak bisa dikenakan sanksi berupa denda, Pak. Rekaman CCTV itu asli, bukan editan, kan? Enggak, Pak. Jangan percaya pada rekaman CCTV yang belum jelas, Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Mereka ini cuma mengaram cerita, Pak. Jangan percaya sama ibu-ibu tukang gosip, Pak. Pak Bobby gak lihat wajah saya, Pak. Saya ini marah besar loh, Pak. Masa Bapak belum paham juga? Pak Bobby nggak bisa ngelak lagi, Pak. Semua bukti sudah jelas. Sempol mana coba yang bisa kayak gitu? Kecuali sempol Pak Bobby. Pak Bobby lebih baik jujur di sini atau jujur setelah persidangan, Pak. Saya memberikan kedua pilihan kepada Bapak. Udah, bawa aja, Pak. Saya gedek banget lihat Pak Bobby. Dia menjual makanan yang tidak baik. Masa iya kita makan daging biawak coba? Dasar penjual ilmiah loh. Pak Bobby ini adalah kenikmatan yang hakiki, Pak. Setelah Bapak merasa senang karena berhasil menipu banyak orang, kini Bapak menderita dengan pertanyaan-pertanyaan pembeli Bapak. Maaf,
Saya sudah bersalah. Akhirnya Pak Bobby mengakui juga, Pak. Dasar curang, padahal daging ayam itu murah, Pak. Iya, maafkan saya ya Bu. Kalau jujur gini kan enak. Kenapa nggak dari kemarin coba? Maafkan saya Pak. Saya akui kalau saya bersalah besar. Pak Bobby tetap diproses ya Pak. Bapak harus membayar denda. Iya Pak Polisi. Karena denda itu, sisa uang yang aku tabung tinggal sedikit. Mana gerobaknya juga hancur lagi. Ditambah aku nggak punya modal lagi. Aduh, kenapa kalau digaruk makin terasa sakit ya? Harusnya rasa gatal ini agak reda, tapi kok ini malah terasa sakit ya? Hah, kenapa kedua tangan aku muncul sisik biawak? Apa ini azab buat aku ya? Tapi kenapa harus seperti ini? Aku nggak akan mungkin keluar dengan keadaan seperti ini. Ada apa ini? Kenapa HP itu berubah jadi sempol? Jangan-jangan ini beneran azab buat aku. Ini nggak benar. Aku harus ketemu sama Laya. Dia harus menolong aku. Dia yang meminta aku melakukan ini. Laya, kenapa jadi seperti ini? Apa ini yang dinamakan azab? Kenapa kamu tidak mau membantu saya, Laya? Pak Bobby, aku kan udah bilang, aku cuma bisa ngasih saran aja. Kalau soal azab ini aku nggak bisa bantu, Pak. Bohong, kamu pasti bisa membantu saya. Kemana Malampir? Kenapa kalian berdua tidak bersama, ha? Ya, mana aku tahu, Pak. Mungkin Malampir ketemu sama pocong yang kemarin. Katanya sih mereka temenan, Pak. Ih, bau amis banget sih. Pak Bobby masih ngambil biawak-biawak itu ya? Enggak, saya sudah berhenti lah ya. Saya tidak pernah berjualan lagi. Ih, aku jijik deh deket-deket sama Pak Bobby. Bapak bau tau gak? Aku mual sama baunya. Lebih baik aku pergi aja, Pak. Jangan. Kamu harus membantu saya lah ya. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus menyelamatkan saya dari azab ini lah ya. Kemana perginya anak itu? Kenapa dia bisa menghilang seperti hantu? Aku harus pulang. Ini gak bener nih. Aku gak bisa nyentuh apa-apa. Bahkan suara aku aja jadi kayak suara biawak. Ini azab paling menyedihkan. Sisik yang ada di tangan aku juga gak bisa lepas. Tangan ini kasar dan penuh dengan dosa. Aku gak bisa beli makanan karena uang yang aku pegang selalu berubah jadi sempol. Aku benar-benar tersiksa. Aku lapar. Pak Bobby nggak bisa ngomong ya? Kok suara dia kayak cus-cus gitu, Bu? Bu Vita denger kan, Bu? Apa jangan-jangan Pak Bobby berubah jadi biawak ya? Iya, saya dengar. Biarin aja, Bu. Ini azab yang pantas buat dia. Lagian suruh siapa berbuat curang? Katanya ada anak kecil yang menggoda Pak Bobby. Dia anak buah Malampir. Ih, serem banget ya, Bu. Iya, udahlah, kita liatin aja Pak Bobby mau ngapain. Kita jangan berisik, Bu. Takutnya Pak Bobby dengar suara kita. Intinya telinga kita yang bekerja, bukan mulut kita. Aku menyesal karena keegoisan itu. Aku kehilangan mata pencarian aku. Laya si anak jahat itu menghilang entah kemana. Aku hidup sebagai makhluk yang tak bisa menyentuh apa-apa. Aku benar-benar menderita. Aku juga dijauhi orang karena bau tubuh ini. Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Tolong berikan jalan untuk hamba ya Allah. Hamba benar-benar ingin berubah ya Allah. Hamba tak mau jadi seperti ini ya Allah.